Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hakim Syahriansyah dengan NPM 2121010154, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 7 yang berjudul Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya. Pengertian dan sumber dalil. Hukum kata sumber hukum Islam merupakan terjemah dari kata bahasa Arab masdar al-hukum atau jamak masdar al-ahkam. Kata tersebut tidak diketemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad 14 atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Al-Quran. Pengertian etimologis. Kata Al-Quran merupakan isim masdar dari fi'il madi yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, gunting. Kata Al-Qiraah dan Al-Quran, keduanya merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya pembacaan atau bacaan. Pengertian terminologis. Istilah ahli kalam Al-Quran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikmiyah atau penuh hikmah yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan di mushaf, yang dinukilkan secara mutawir dan dipandang sebagai ibadah yang membacanya. Kemudian sunnah. Sebagai sumber hukum Islam, kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemaksuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayat. Kata sunnah ditinjau dari segi lugawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup sifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-thoriq al-mutadah hasanah kanat al-siyah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah disebut secara berulang-ulang, baik dalam bentuk mufrad maupun dalam jamak. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjukkan pada pengertian lugawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. 1. Fungsi sunnah sebagai penguat takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut hemat penulis sunnah, melakukan takkid atau penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara. Di antaranya sebagai berikut: menegaskan kedudukan hukumnya seperti dengan sebutan wajib, fardu, dan ungkapan yang sejenisnya. Kedua, memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang. Ketiga, memperingatkan amaliyah secara dawam atau suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang.
Kemudian yang terakhir, menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. 2. Fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar. Apa yang dibawa oleh Al-Quran dalam fungsinya. Yang kedua ini, segi tabyin atau penjelas sunnah Al-Quran antara lain. Yang pertama, mengikat makna-makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam nas Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan ketetapan Al-Quran. Fungsi sunnah sebagai penetapan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran.